warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak mau ikutan? Ya masuk. Nah, biasanya ada tugas dari gurunya. Ya lagi ya, biar tambah semangat. Ya anak-anak masuk ke dalam. Ayo, nanti tanda tangan aja. Nah, ya bapak-bapak, ayo duduk yang rapi ya. Ya duduk yang rapi di depan sini bapak. Nah, daripada kalian lari-larian. Ayo, duduk. Oke. Ayo duduk. Anak soleh. Nah, dengerin ya. Oke, kalau ada bukunya dicatat. Baca Ramadan. Ada tanda tangan ya. Kita ulang lagi biar semangat, tambah barokah. Salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Wa qala 'azam sawmul 'abdi mu'allaqatun baina as-sama'i wal ardh hatta yu'ati zakatal fitr. Sallallahu alaihi wa sallam rasulun nabiyyu habibul karim. Wa naqdu ala zalika min asyahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram, segenap pengurus DKM Masjid Nurul Iman, insyaallah Al-Ustaz Mawi, mudah-mudahan beliau beserta stafnya diberikan kesehatan dan umur panjang, sehingga dengan beliau sehat dan umur panjang berkah rezeki, mudah-mudahan beliau terus bisa memakmurkan masjid ini. Para asatid, tokoh masyarakat, tokoh agama, ada Pak RT di sini, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan umur panjang berkah rezeki untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah tentunya dengan mengucap alhamdulillah di malam yang ke-21. Insyaallah malam Lailatul Qadar. Kita semua masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh amalia ibadah kita, terutama ibadah puasa kita dan amalia yang lain di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita di ala baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa pada keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umat yang mendapat syafaat untuk di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita doakan anak-anak kita, walaupun mereka masih main, tapi ada harapan 20 tahun yang akan datang mereka yang akan menggantikan kita. Maka yang penting bagi kita bagaimana mereka untuk mendidiknya supaya mereka betul-betul bisa ibadah. Doakan mudah-mudahan anak kita dan anak-anak yang ada di sini dijadikan anak yang soleh dan solehah, dimudahkan rezekinya, dimudahkan dalam mencari ilmunya, mudah-mudahan cita-citanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 20 hari kita sudah melaksanakan ibadah puasa. Bagaimana kita merasakan haus, dahaga dan lapar? Maka pada kesempatan ini saya membawa tema bagaimana puasa berimplikasi terhadap sifat manusia peduli dan empati. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berpuasa selain kita menjadikan la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa, karena puasa adalah bagian hablum minallah kita. Maka kita kewajiban kita di bulan Ramadan ini adalah mengeluarkan zakat fitrah. Maka zakat fitrah itu adalah merupakan bagian hablum minas. Jadi alhamdulillah hablum minallah dan hablum minas kita seimbang kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Pada hakikatnya Allah memerintahkan kepada kita bahwa kita tidak hanya menguruskan diri kita sendiri, karena manusia adalah makhluk sosial
makhluk yang bermasyarakat. Maka oleh kita itu kita harus peduli terhadap sesama. Kenapa? Pada hakikatnya semua harta yang Allah berikan kepada kita bukan mutlak milik kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa bi amwalihim haqqul lisaili wa mahrum. Setiap harta yang Allah berikan bagi kita, kepada kita semua bukan mutlak bagi kita, tapi ada mereka hak orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nah, yang sedikit itu adalah hak mereka, yang sedikit itu adalah yang kotor, maka harus disucikan. Maka ada yang disebut dengan tazkiyatul mal, mensucikan harta melalui apa? Zakat, infak, dan bersedekah. Yang kedua, tazkiyatun nafsi, mensucikan diri kita dengan mengeluarkan zakat, infak. Nah, kalau tidak dikeluarkan gimana? Maka yang sedikit itu adalah kotor. Yang kotor itu adalah najis dan itu akan berefek terhadap diri kita. Ibarat apa? Satu air botol yang sifatnya tahirun mutahhir, yang sifatnya suci mensucikan. Jika seandainya yang sedikit itu tertetes oleh darah, yang sedikit itu ada kotoran masuk ke dalam air tersebut, kira-kira jadinya hukumnya apa air itu? Apakah masih suci atau sudah najis? Maka berubah menjadi kotor dan najis. Mau meminumnya? Pasti tidak akan mau meminum. Begitu juga ketika harta kita, sering kita, gaji kita, termasuk cahayanya udah pernah keluar kan? Insya Allah jangan begitu nih, hilang lagi nih. Jawab ya, belum. Mudah-mudahan yang belum cepat keluar. Yang sudah keluar ingat haknya. Orang-orang fakir dan orang-orang miskin kalau tidak dikeluarkan, maka yang sedikit itu bercampur dengan harta kita yang banyak. Akibatnya apa? Harta kita menjadi kotor. Maka yang sedikit itu hak orang lain keluarkan melalui infak dan sedekah. Alhamdulillah tiap malam. Tak apa-apa sedikit, kalau 50 yang banyak catat. Ya. Tapi Allah tidak melihat banyaknya. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ila Allah? Ya Rasul, amalan apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi, adwamuha wa inqala. Amalan yang sedikit tapi terus menerus. Alhamdulillah. 5.000 tiap malam juga alhamdulillah, sedikit-sedikit kan ya, alhamdulillah. Apalagi 50.000 terus menerus. Kita yang penting alhamdulillah dengan harta kita yang seadanya, yang sederhana tapi barokah dan halal, daripada 271 triliun tapi ngerampok orang rakyat berheboh-heboh dan sebegitu. Akibatnya apa? Duit rakyat na'udzubillah. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Itu kalau dibagi ini Ustaz dapat 900 juta Ustaz. Satu orang 100 juta daripada pakai begitu, padahal itu harta orang Indonesia kaya raya dan sebagainya. Akibat apa tuh? Yang namanya kebatilan yang kotor itu pasti akan terlihat. Jangan di akhirat dia berhisab, di dunia pun sudah dikorek-korek periksa. Apalagi di akhirat dihisab satu-satu. Air botol aja nanti dihisab, dari mana lu dapatnya? Wah, panjang banget, panjang. Dan jangan khawatir. Sebanyak Ustaz berapa menit? Pertama nih, silaturahmi per hari. Saya baru sudah berbelas orang cerita. Saya tuh sering lewat sini. Benar saya dekat. Saya guru di Siki, Bapak Ibu. Saya udah 21 menit, saya bayangkan sering ketemu ya. Tapi alhamdulillah di baru kesini kita kontakkan tadi. Insya Allah kedepannya silaturahmi. Gak apa-apa ya sedikit ya. Saya panjangin dikit nih, gak apa-apa. Gak apa-apa Bu? Gak apa-apa kan? Seru nih soalnya nih. Gak apa-apa, dikit. Apa yang kita harta infakkan dan sedekahkan, maka tidak akan jadi fakir buat kita. Diingat, setiap hari ada 2 malaikat yang selalu mendoakan kita. Yang pertama, malaikat itu berdoa apa? Allahumma anfiq munfiqan halban. Ya Allah, berikanlah tambah-tambah rezeki bagi mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Insya Allah yang sering bersedekah, berinfak, berzakat, peduli anak yatim ini, peduli terhadap bangunan ini, apalagi yang sudah mewakafkan bangunan ini, insya Allah hartanya akan semakin berkembang, hartanya akan semakin banyak, tidak akan menjadi fakir buat kita semua karena mendapat orang malaikat. Mereka itu makhluk yang paling taat. Kebakaran malaikat itu tergoda oleh segala macam jahat. Dia paling taat ketika berdoa kepada Allah, makbul doanya. Insya Allah semakin berkah, semakin berkah. Tapi ingat yang kedua pun malaikat berdoa, hati-hati. Apa doa malaikat yang kedua? Allahumma amsik mumsikan halban. Ya Allah, berikanlah kerusakan bagi mereka yang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Pelit, orang Betawi,
sorry ya, orang Betawi kontrakannya banyak. Misalkan orang Jawa itu sekarang banyak di sini dari harta. Dia mau gini, nyari duit dari Jakarta berapa tahun, tadi bawa ke kampung gua banyak banget. Main orang Sunda, nyari Jakarta di sini, saya orang Sunda, orang Sukabumi. Nyari di sini, makan di sini, punya bini di sini, gitu orang Sunda. Dan saya jadi orang Jakarta, saya dapat istri orang Jakarta. Ya, orang banyak hartanya, mobilnya banyak, tapi tidak mau menginfakkan hartanya di Allah. Apa Allah berikan? Kerusakan yang Allah berikan. Jangan heran tiba-tiba kebakaran, na'udzubillah. Tiba-tiba kemalingan, na'udzubillah. Tapi orang kaya tak usah khawatir dia. Dengan menginfakkan hartanya di Allah, malaikat yang akan menjaganya. Karena dia menjadi orang yang dermawan. Kenapa? As-sa'iyun qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribun minannas, dekat dengan manusia. Insya Allah orang yang dermawan dekat manusia. Karena masjid ini terkenal. Anak-anak saya itu kalau mau jumatan suatu sini dari mana? Di sini banyak makanan. Alhamdulillah. Di sini kalau berbuka puasa kemarin saya mau potong ke Masjid Al-Hidayah itu saya kan memang kalau sama anak-anak saya punya program khusus mengaji anak-anak kumpulin. Saya tahu semua. Mau anaknya bisa cikir di luar sekolah di luar. Dia pulang dari mana kamu pulang? Dari Masjid Al-Hidayah apa? Berbang di situ nggak ada. Di sini banyak. Berarti di sini alhamdulillah kepeduliannya termasuk. Kita doakan mereka semakin makmur dan semakin kaya. Alhamdulillah. Yang lainnya semakin makmur dan kaya, apalagi yang paling banyak apa? Ketua DKM-nya. Ketua DKM-nya punya program, ketua DKM-nya punya motivasi. Pahalanya paling besar, kan? Kenapa? Man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilin. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana mereka mendapatkan kebaikan. Banyak orang kata Ustaz, ayo siapa yang mau kaji di sini? Banyak orang. Ustaz hanya bermotivasi mengajak, tapi yang lain dia berpahalanya besar. Ustaz lebih banyak dapatnya. Alhamdulillah saya jadi ketua masjidnya. Mudah-mudahan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaribu minallah, qaribu minal jannah, ba'idu minan nar. Dijauhkan daripada api neraka. Insyaallah tenang hidupnya. Neraka yang tidak dengan apa? Kesusahan. Orang yang sangat dermawan Allah akan berikan ketenangan buat kita semua. Qaribu minal jannah, maka dia mendekatkan ke surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wal ba'il, orang yang pelit, ba'idun minallah, dia jauh dari rahmat Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Siapa sih manusia yang mau? Dia mau pelit. Udah deketin tapi orang yang dia berbagi support dan sebagainya, kok pasti deket. Dia hebat. Doanya pun insyaallah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaribun minan nas, dia dekat dengan neraka. Ba'idun minal jannah, dijauhkan daripada api neraka. Dijauhkan daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, setiap makanan itu ada efeknya. Kata Nabi, idza dakhala al-halal yakhrujul halal. Apabila masuk dalam perut kita yang halal, maka akan dikeluarkan pun yang halal. Yang artinya bagaimana? Yang dengan hasil caranya. Karena dengan harta itu akan ditanya bagaimana cara kau mendapatkan harta. Dengan cara apa kau mendapatkan harta? Dan kemana kan kau harta tersebut? 3 pertanyaan yang dia akan dipertanyakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan sendiri dengan cara halal. Dikeluarkan infak dan sedekahnya, maka ketika kita berikan kepada anak kita, istri kita, maka akan keluarnya pun yang halal. Artinya apa? Yang baik-baik. Insya Allah anaknya anak yang soleh dan solehah jadi anaknya. Anak yang mudah beribadah, gampang di sekolah juga, encer orangnya. Insya Allah gak dipakai-pakai dulu sama guru dan orang tuanya. Kenapa? Efek dan sari-sari makanan yang kita makan itu akan diedarkan ke seluruh tubuh. Insya Allah akan menjadikan kesehatan buat tubuh kita. Tapi sebaliknya, idza dakhala al-haram yakhrujul haram. Apabila masuk ke dalam perut kita yang haram, maka keluar yang haram. Kita dengan cara yang halal, dengan cara apa? Jualan, dengan segala macam, tapi kita tidak pernah mengeluarkan infak dan sedekah yang berubah menjadi halal. Kotor. Apalagi dengan cara yang haram, judi, malak dan sebagainya, itu sudah jelas. Maka keluarnya pun yang haram ketika diberikan kepada anak istri kita, sama menjadi sari-sari makanan masuk dalam perut kita, akibatnya apa? Sakit perut. Anaknya berapa susah banget diajarinnya itu ngaji. Ustaz mau ngajarin apa tak itu satu mulu gak beres-beres. Apalagi suruh ibadah, orang tua ngelawan dulu. Itu efek Bapak Ibu. Hati-hati
Dan akhirnya apa yang terjadi? Karena itu masuk ke otak, bisa aja jadi stroke dan sebagainya. Akhirnya apa? Harta yang banyak itu akan habis dengan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memberikan penyakit itu pada hakikat Allah sayang pada dia. Dengan memberikan penyakit, dengan dia sakit, asalkan dia sabar, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Gak apa-apa duitnya habis dengan cara yang haram tadi, tapi dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bagi kita semua yang berusaha ikhlas adalah zakat fitrah. Kalau kita tinggal di sini, alangkah bersempurnanya kita mengeluarkan zakat di sini. Sebelum pulang, lebih baik zakatnya di sini. Wah, saya zakatnya buat guru kita, guru dikasih zakat. Ya. Lebih baik guru makasih hadiah 200.000, 500.000 zakat keluarkan di sini. Kita makan di sini, kontrak di sini, cari uang di sini. Ya betul-betul kita terhadap sesama masyarakat. Kan dulu kalau sakit jadi orang di kampung, kagak. Ya, bahkan kalau meninggal dunia siapa dibawa ke masjid sini? Ya yang nengokin di sini, maka kemudian itu diperlukan kita semua. Jadi sebelum pulang kampung, beresin kewajiban-kewajiban di sini. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan karunia kepada kita semua. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kalau lebih minta maaf. Wallahu a'lam bishawab.